Jadi bagaimana kawan-kawan saya, saudara-saudara saya fans JDT? Apakah kalian puas atau kecewa dengan keputusan pengadil, dengan keputusan wasit, dengan keputusan referee yang membatalkan gol Johor Darul Takzim melawan Buriram? Silahkan tulis di kolom komentar ya saudara-saudara ya. Yang penting sopan, yang penting sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita cakap, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, second leg round 16. Babak 16 besar Liga Champion Asia Elite telah diselenggarakan di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Darul Takzim. JDT melawan Buriram United, dua klub terbaik di Asia Tenggara, dua klub besar, dua klub kaya, dua klub juara di Thailand dan Malaysia bertemu. Ini adalah second leg setelah pertandingan pertama minggu lalu di Thunder Castle, di Buriram, di home-nya, di rumahnya, di markasnya, di kandangnya Buriram United itu berakhir dengan imbang 0-0. Dan sekarang di second leg ini saudara-saudara, sebenarnya di atas kertas secara teori secara teori Johor Darul Takzim secara teori lebih diunggulkan, punya keuntungan non teknis ya, walaupun secara teknis saya bilang sejak minggu lalu bahwa secara teknis ini 50-50, secara teknis 50-50, tetapi secara non teknis Johor Darul Takzim lebih diuntungkan, lebih diunggulkan lah, lebih layak diunggulkan karena bermain di home, menjadi tuan rumah. Dan kita tahu ketika Johor Darul Takzim bermain sebagai tuan rumah itu atmosfernya bagus, kemudian fansnya juga bagus, kemudian statistiknya juga bagus saudara-saudara di Liga Champion Asia Elite musim ini. Apalagi di Liga Super Malaysia. Sudah pasti bagus. Nah, ini faktor non teknis dan faktor teknis yang secara teori, sekali lagi saya katakan secara teori, itu sebenarnya bisa membawa Johor Darul Takzim untuk mengalahkan Buriram sekaligus lolos ke perempat final, sekaligus layak ke quarter final. Tetapi ya sekali lagi, sepak bola membuktikan bahwa sepak olahraga ini bukan matematika, sepak bola bukan olahraga yang mudah diprediksi, mudah ditebak, saudara. Pada pertandingan pertama, kedua tim sebenarnya juga gameplaynya, formasinya, taktik, starting line up-nya itu juga tidak berbeda jauh, saudara-saudara. 3-4-3, saudara. Sama saja 3-4-3 dengan, tetapi yang agak sedikit mengejutkan bagi Johor Darul Takzim, bagi saya di luar prediksi adalah Jordi Amat kembali tidak masuk starting line up. Walaupun sebenarnya layak juga sih dia main masuk ke starting line up. Kemudian Afiq Fasail itu juga masuk starting line up. Jadi di Johor Darul Takzim ada dua pemain asli Malaysia dan satu pemain keturunan Malaysia yang masuk starting line up. Si Nako Insa itu masuk
starting line up bersama dengan ya pemain-pemain legium impornya Malaysia, pemain asingnya termasuk si Samu Castillejo, pemain yang baru saja dibeli, mantan pemainnya AC Milan yang baru saja dibeli ya, dan saya rasa juga nggak ada guna juga ya kalau dia dibeli kemudian gagal seperti ini. Baru kalau nggak salah baru main 2 kali atau 3 kali kemudian tersingkir di Liga Champions Asia Elite. Sementara Buriram United, saudara-saudara, Buriram United mengandalkan Supanat Muenta. Supanat Muenta sebagai satu-satunya pemain lokal Thailand yang masuk starting line up. Ada juga Dion Kuls main sebagai wingback kanan, right wingback, di situ masuk starting line up. Sementara sisanya adalah pemain-pemain asing semua, pemain-pemain impor seperti Boyake, kemudian Bisoli, kemudian Lucas Crispin, termasuk pemain dari Filipina, Neil Etheridge, pemain Asia Tenggara. Jadi di starting line up-nya Buriram ada 3 pemain Asia Tenggara, sementara di starting line up-nya Johor Darul Taksim juga ada 3 pemain Asia Tenggara. Statistik menunjukkan, saudara-saudara, statistik menunjukkan ball possession-nya Johor Darul Taksim itu lebih bagus daripada Buriram. Ada 59,7% ball possession-nya Johor Darul Taksim berbanding dengan 40,3 milik Buriram United. Kemudian duel success rate-nya, itu 51,7. Kemudian aerial duel. Nah, kalau aerial duel itu duel udara itu lebih bagus Buriram. Dia memenangkan sekitar 68,4%. Itu karena pemainnya tinggi-tinggi. Kemudian interception-nya juga menang Buriram. Buriram menang interception 10 berbanding 8. Kemudian offside. Nah, offside ini Johor Darul Taksim jauh lebih banyak. Ada 6 kali offside berbandingkan dengan 2 offside-nya Buriram. Sementara corner one itu sepak pojok, tendangan sudut itu Buriram menang dengan 8 kali berbanding 2. Sementara pasnya itu, umpannya itu Buriram punya 448, Johor Darul Taksim punya 484 berbanding 336. Kemudian tetapi Buriram itu punya long ball pass yang jauh lebih bagus. Ada 62 berbanding 48. Sementara akurasi passingnya itu memang lebih bagus Johor Darul Taksim dengan 85,7% berbanding 79,8. Kemudian crossnya itu juga 25. Johor Darul Taksim 25 berbanding 10 milik Buriram. Kemudian attack, saudara-saudara, attack tentu saja shootnya itu banyak sekali. Buriram itu punya 13 shoot, sementara Johor Darul Taksim 16. Dari 16 shoot itu 5 on target. Sementara Buriram hanya 2 yang on target, saudara-saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Johor Darul Taksim jauh lebih bagus bermain dibandingkan Buriram. Jauh lebih bagus, saudara-saudara, berdasarkan statistik. Penguasaan bolanya banyak, kemudian passingnya juga bagus. Dan Buriram terlihat hanya mengandalkan umpan bola-bola panjang yang langsung menusuk ke area pertahanan Johor Darul Taksim ketika Johor Darul Taksim berusaha untuk ball possession menekan ke pertahanan Buriram. Jadi Buriram hanya counter attack, saudara-saudara. Tetapi dari segi efektivitas memang Buriram efektif, terbukti mampu menciptakan gol melalui Supanat Muenta. Supanat Muenta menjadi satu-satunya gol di menit ke-58 kalau nggak salah, 58 apa 56 atau 54, pokoknya itu. Dan Supanat Muenta adalah pemain dari Thailand, pemain lokal. Saudara-saudara, pertandingan seperti ini juga tidak bisa lepas dari kontroversi. Kontroversi terutama karena golnya Johor Darul Taksim itu dibatalkan oleh wasit, oleh referee, oleh pengadil. Pengadilnya adalah Ahmad Ali itu dari Kuwait.
Dari Kuwait, saudara-saudara, Ahmad Al-Ali dengan asistennya Abdul Hadi Alanesi dan Ahmad Abbas dari Kuwait juga. Sementara fourth officialnya adalah Amar Askanani. Nah, itu pengadilnya yang bertugas. Dan kontroversi pertama itu ya, kalau yang pertama itu gol yang dibatalkan dibatalkan di menit pertama itu, di babak pertama, di first half itu, memang saya rasa itu tidak itu memang sah, itu memang offside, saudara-saudara, offside. Karena ketika bola ditendang dan dipantulkan oleh Neil Etheridge, digagalkan oleh Neil Etheridge, itu posisi pemain itu dia sudah offside. Nah, yang gol kedua ini, saudara-saudara, gol kedua yang dibatalkan di menit-menit akhir, menit ke-90 plus 7. Waduh, menit ke-97 di additional time second half. Babak kedua inilah yang menuai kontroversi karena si Obregon ya. Obregon itu golnya bagus itu, saudara. Bagus itu gol keren lah, saudara-saudara. Itu gol keren sekali itu. Wah, luar biasa itu, golnya keren. Tetapi ya sayangnya itu posisinya offside menurut asisten referee, menurut asisten wasit, menurut hakim garisnya itu offside, dan itu diputuskan juga oleh video asisten referee. Saya nggak tahu ya, saudara-saudara, ya kalau dalam posisi seperti ini apakah itu offside atau tidak. Ya itu debatable ya, saudara, debatable. Ada yang bilang itu offside, ada yang bilang itu tidak. Itu kita serahkan semua kepada pihak yang berpenang, kepada AFC, kepada ASEAN Football Confederation untuk menilai. Nanti kalau itu ternyata tidak offside, tetapi wasit memberikan itu offside, kemungkinan besar wasitnya akan dihukum. Tetapi hasil pertandingannya tidak akan diubah. Beda dengan yang terjadi di Liga Indonesia. Beda. Nah, itu. Jadi kita sama-sama tunggu, tetapi yang jelas itu telah membuat fansnya Johor Darul Takzim kecewa. Ini, saudara-saudara, saya rasa ini saya saran sajalah, hanya saran, hanya usul, hanya masukan kepada pengurusnya Johor Darul Takzim. Itu saran saya untuk evaluasi keberadaan pemain-pemain asing. Legiun impornya itu, pemain-pemain impornya itu harus dievaluasi. Apakah masih dibutuhkan? Apakah pemain seperti Jesse ya, mantan pemainnya Real Madrid yang ya sudah hilang masa keemasannya, itu masih dibutuhkan? Apakah pembelian, kedatangan Samu Castillejo itu masih dibutuhkan atau tidak? Karena dia baru datang di bulan kemarin dan langsung main 2 pertandingan. Itu dibutuhkan apa tidak? Karena bagaimanapun tim itu butuh waktu, chemistry-nya butuh waktu. Kalau setiap mau pertandingan berganti-ganti formasi, berganti-ganti pemain, itu juga tidak efektif, saudara-saudara. Kemudian pemain seperti Jordi Amat itu juga apakah masih dibutuhkan? Kemudian pemain seperti si kipernya itu Zubi Zuire itu apakah masih dibutuhkan? Apakah tidak ada lagi pemain lokal Malaysia yang bisa diandalkan untuk membela Johor Darul Takzim di Liga Champion Asia musim depan misalnya? Karena faktanya, ini fakta, saudara-saudara, fakta ya, fakta. Top goal skornya, pemencetak gol terbanyak Johor Darul Takzim di Liga Champion Asia Elite musim ini justru orang Malaysia. Arif Aiman, 5 gol kalau nggak salah, saudara-saudara. 5 gol. Dia hanya kalah dari Anderson Salem, Yokohama F. Marinos yang 9 gol. Kemudian Salem Al-Dawsari. Kemudian Jasir Asani. Kemudian Cristiano Ronaldo 7 gol. Bayangin. Arif Aiman 5 gol, Cristiano Ronaldo 7 gol. Dan Arif Aiman ini menjadi pencetak gol terbanyaknya Johor Darul Takzim, bukan pemain asing, bukan pemain impor, dan posisinya juga bukan striker, dia adalah winger. Nah, jadi ini harus dipertimbangkan keberadaan pemain-pemain asing Johor Darul Takzim, apakah bisa dipertahankan atau perbanyaklah pemain lokal Malaysia sekaligus membantu tim nasional Malaysia berkembang. Karena kalau pemain Malaysia hanya menjadi tamu di rumah sendiri, ya kasihan tim nasionalnya. Bagi Buriram, saudara-saudara, bagi Buriram ini sebuah catatan yang menurut saya luar biasa lah. Dan potensi Buriram untuk di perempat final nanti, kita lihat siapa lawannya, lolos ke semifinal dan final dan juara. Saya harap sih, saudara-saudara, Buriram bisa setidaknya tampil di final lah, kalau bisa juara. Karena bukan hal yang
tidak mungkin bagi klub dari Thailand menjuarai kompetisi di Asia. Sejarah sudah mencatat bahwa Thailand pernah menjadi juara Liga Champion Asia di format lama tahun 90-an. Sebelum ada krisis moneter tahun 98 itu tahun, kalau nggak salah tahun 94, 95, 96 atau 9 berapa itu. Itu ada klub Thailand, Thai Farmer Bank itu yang 2 kali saudara-saudara. 2 kali menjadi juara Liga Champion Asia. Dulu namanya Piala Champion Asia dengan format yang kalau nggak salah waktu itu home turnamen dan digelar di Bangkok. Itu mereka juara 2. Terlepas dari apapun itu sejarah yang tampaknya akan mungkin saja berpotensi diulang oleh Buriram. Apalagi Buriram juga punya tim terbaik di Thailand, punya permainan yang bagus, punya materi pemain yang bagus, termasuk ada pemain dari Filipina, si Tabinas juga main di situ, Dion Kuls dari Malaysia juga main di situ, tentu saja Neil Eitrit, Supanat Muenta, kemudian ada Sasalak ya, itu juga pemain Thailand juga main di situ. Jadi saya berdoa supaya Buriram bisa setidaknya tampil di final. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, itu tadi pembicaraan kita, itu tadi percakapan kita hari ini. Saudara-saudara, kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari London sampai Istanbul, dari New York sampai San Francisco. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang Liga Champion Asia Elite, derby Asia Tenggara, derby 2 klub Asia Tenggara terbaik di Liga Champion Asia Elite di second leg round 16 AFC Champions League Elite di Stadium Sultan Ibrahim yang pada akhirnya dimenangkan oleh Buriram United 1-0, agregat 1-0, menang 0-1. Setelah 0-0 main di Thailand, kemudian Buriram berhasil mencuri gol melalui Supanat Muenta di menit ke-54 atau 52. Supanat Muenta di tengah banjir starting line up kedua tim yang mayoritasnya adalah pemain asing, pemain lokal impor dari Eropa, dari Amerika, dari Asia. Pemain Asia Tenggara menjadi penentu kemenangan Buriram United. Wah, luar biasa, Supanat Muenta. Dan pemain Asia Tenggara pula menjadi penentu kegagalan Johor Darul Taksim mencetak gol, yaitu Neil Eitrit, penjaga gawang, kipernya tim nasional Filipina. Jadi ini pertandingan yang bagus, walaupun terlepas dari ada sejumlah kontroversi yang menurut versinya penyokongnya, versinya fans JDT. Walaupun saya lihat juga ya debatable sih memang. Debatable, yaitu 2 gol yang dibatalkan, 2 gol yang dianulir karena katanya menurut VAR, video asisten referee, itu terlebih dahulu offside. Walaupun ya itu debatable lah. Kalau yang gol pertama di babak pertama itu memang offside karena ketika bola ditendang itu pemain yang memanfaatkan bola muntah itu dia sudah ada di offside itu. Kalau yang kedua itu gol yang di injury time. Wah, itu menit ke 90 plus 7 kalau nggak salah. Di babak kedua, di second half itu memang benar-benar sekilas offset, sekilas tidak, ya debatable lah itu, saudara-saudara. Terserah saudara-saudara menilai seperti apa. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat ball possession, ya Johor Darul Taksim itu punya ball possession yang jauh lebih bagus dari Buriram United, sekitar 59,7%. Ini berdasarkan statistik resmi AFC, berbanding 40,3%. Kemudian banyaklah saudara-saudara lebih dominan. Johor Darul Taksim itu lebih dominan dibandingkan Buriram. Tapi ya sepak bola itu ya memang begitu, saudara-saudara. Ketika ada chance, ketika ada peluang, satu peluang bisa berbuah gol. Ball possession 99% pun kalau nggak ada gol yang dihasilkan, tidak efektif juga, ya percuma. Dan sekarang Buriram akan tampil di perempat final dan yang akan digelar di Arab Saudi. Dia akan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang tersisa. Congratulations untuk Buriram. Dan silahkan mencoba lagi tahun depan untuk Johor Darul Taksim. Tak perlu sedih. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini.
Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah. Maksudnya jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai-santai. Ini hanya bola. Bukan cari permusuhan, cari pertemanan. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.